Alkitab gitu. Maksudnya seperti narasi-narasi yang suka aku dengar di Zakir Naik. Zakir Naik itu sering banget misalnya. I can tell you brother. Pembelaannya apa? Kenapa orang Kristen makan babi? Kenapa orang Kristen makan babi? Padahal katanya ada larangannya. Tapi gue ngerti karena memang yang selalu ngomongin itu kan memang dari perspektif Muslim ya, perspektif Islam yang memang juga mengharamkan babi, begitu kan ya. Jadi makanya itu jadi penekanan. Padahal kalau ngomong unta juga nggak boleh. Tapi orang Kristen sendiri ada dietnya nggak sih? Orang Kristen ada dietnya. Diet halal haramnya gitulah yang sepadan sama. Dirimu melihatnya gimana ya? Kalau menurutku, sorry ya, B2 tuh sehat. Dengan menggambarkan bahwa misalnya gini, orang Kristen tuh tidak menjalani apa yang diperintahkan di kitab sucinya gitu. Padahal di kitab sucinya dibilang gini, tapi kok nggak dijalanin, kita nggak. Atau misalnya ada nih perintah nggak boleh makan babi, tapi orang Kristen kok tidak menjalankan itu, hal-hal kayak gitu. Makanya aku jadinya pengen penasaran juga. Aku jadi penasaran. Tapi mungkin tadi aku mungkin untuk istilah dulu kali ya, kayaknya banyak orang Islam juga nggak terlalu familiar gitu. Bedanya Bible dan Alkitab, bedanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Udah gitu, apakah Perjanjian Lama itu masih dipakai oleh orang Kristen? Oke. Jadi Alkitab itu sebenarnya adalah serapan, kata serapan ya. Jadi sebenarnya Alkitab itu sendiri, correct me if I'm wrong, itu sebenarnya juga menggambarkan Al-Quran kan sebenarnya, nama lain Al-Quran kan, Alkitab. Jadi kita mesti memahami bahwa Alkitab dan beberapa istilah di dalamnya termasuk kata sebutan Allah. Ini kayaknya gue merasa perlu jelasin dulu di awalnya supaya kita dapat ininya enak, bahwa itu ada hubungannya dengan bagaimana merelevankan ada upaya untuk memperkenalkan ajaran Kristen kepada konteks budaya yang terjadi di Indonesia, di mana pada waktu penyebaran agama Kristen itu budaya orang Indonesia hari itu adalah Melayu dan Muslim. Jadi makanya nama Alkitab sendiri kan sebenarnya kalau di luar kan Bible, Holy Bible gitu ya. Nama Alkitab sendiri itu kemudian dipakai untuk supaya familiar buat orang-orang yang Melayu Muslim. Ya sebenarnya Alkitab dan Bible itu sama. Kurang lebih Alkitab tuh kayak bahasa Indonesia. Ya, dijadikan begitu supaya familiar aja. Which is itu kan fair-fairan aja ya. Dan kemudian Alkitab itu sendiri ada dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Which is Perjanjian Lama itu 39 kitab di dalamnya itu adalah memang kitab suci yang memang diakui oleh Yudaisme. Ya, jadi itu Perjanjian Lama. Sedangkan 27 kitab Perjanjian Baru itu adalah memang tulisan-tulisan yang mempunyai bobot atau dalam tradisi itu sebagai kitab suci, dan itu menggambarkan Yesus dan kemudian karyanya, kehidupannya, ajarannya, dan juga bagaimana karya Roh Kudus di dalam sejarah gereja. Mula-mula, sejarah gereja mula-mula. Dan dalam Alkitab cetak itu dia biasanya dicetak dua-duanya. Iya, ada yang cuma cetak Perjanjian Baru. Ada, tapi pada umumnya yang kita akan temukan misalnya di toko buku atau misalnya dijual di mungkin dua-duanya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Mungkin pertama aku nanya dulu kan, ini kali ya, pertanyaan kenapa orang Kristen tidak mematuhi Alkitab gitu. Maksudnya seperti narasi-narasi yang suka aku dengar di Zakir Naik. Zakir Naik itu sering banget misalnya. I can tell you brother. Lagi. Please forgive me. Let me tell you. Mirip-mirip. You shall not. Ada sudah cukup cosplaynya cukup. Tapi lagi bulan puasa, apa? lagi bulan puasa. Oke, lanjut. Pembelaannya apa? Kenapa orang Kristen makan babi? Kenapa orang Kristen makan babi? Padahal katanya ada larangannya. Ya.
Jadi larangannya itu kan kita akan temukan karena Kristen itu keluar dari tradisi Yudaisme. Itu dulu yang kita harus terima, bahwa tradisi Yudaisme sendiri kan akan punya satu artikulasi tentang their own diet ya, makanan-makanan mereka, apa yang disebut sebagai kosher sama apa yang disebut sebagai najis, atau mungkin dimengerti oleh Muslim sebagai haram, halal ya. Tapi bagi orang orang Yahudi itu kan kosher ya, bisa dimakan dan najis dan nggak boleh dimakan. Dan memang babi itu termasuk salah satu diantaranya. Sebenarnya bukan cuma babi doang sih Mel, ada yang lain-lain juga. Misalnya yang hidup di air tapi tidak bersisik, itu berarti cumi. Ada juga belut, misalnya lele kalau sekarang ya kan, atau kepiting, udang, itu sebenarnya tidak bisa mereka makan dalam hukum Yudaismenya mereka gitu. Nah, jadi kalau misalnya alamatnya dialamatkan cuman babi doang, itu kayaknya tidak tidak oke gitu ya. Tapi gue ngerti karena memang yang selalu ngomongin itu kan memang dari perspektif Muslim ya, perspektif Islam yang memang juga mengharamkan babi, begitu kan ya. Jadi makanya itu jadi penekanan. Padahal kalau ngomong unta juga nggak boleh. Unta juga nggak boleh. Tapi pertanyaannya begini, lalu kenapa orang Kristen itu memakannya? Nah, sebenarnya kekristenan itu mengalami sebuah proses juga Mel. Ketika memang awal karena memang berasal dari Yudaisme, Yesus dan murid-muridnya kulturnya Yudaisme. Makanya kemudian terjadilah sebuah perjalanan di mana ada sebuah proses tuh. Yesus pernah bilang bahwa apa yang masuk ke dalam mulut bukan itu yang menajiskan. Jadi yang mengharamkan itu, menajiskan itu bukan apa yang masuk ke mulut, tapi apa yang keluar dari mulut. Konteksnya pada waktu itu, kalau gue nggak salah, ahli Taurat dan orang Farisi tanya, kenapa kok murid-murid kamu gak cuci tangan pada waktu makan? Bukan soal babi, gak cuci tangan pada waktu makan. Jadi karena kan mereka punya hukum, orang Yudaisme itu ketat sekali. Gue pernah punya dosen, dia datang langsung dari Yerusalem, dia ngajarin tentang latar belakang perjanjian lama waktu itu. Dia datang ke tempat seminari gue, sekolah Alkitab gue. Yang dia lakukan pertama kali adalah dia pergi ke toko pecah belah. Dia harus beli wajan sendiri, semua peralatan makan sendiri, semuanya harus sendiri. Karena dia tidak mau pakai yang punya kami, karena dianggap itu tercampur baur tuh. Lagi segitunya. Jadi mereka betul-betul menjaga ininya mereka, which is itu identitas mereka kan sebagai bangsa Yahudi. Jadi orang sama pada waktu itu untuk mencuci tangan sebelum makan pun itu ketat buat mereka. Makanya Yesus kemudian bilang, dia menginterpretasi ulang tentang apa itu yang kosher dan tidak. Karena bagi orang-orang Yahudi itu kan terletak pada ritualnya. Dan Yesus bilang bukan apa yang masuk dalam mulut itu yang menajiskan kamu, tapi apa yang keluar. Itu berarti maksudnya yang keluar dari mulut adalah perkataanmu. Maksudnya Yesus tuh lagi mengambil contoh itu untuk ngomong apa yang dia mau tekankan, yaitu kamu tuh selalu menekankan soal najis. Kamu sadar gak bahwa sebenarnya kamu pun bisa keluar dari najis, keluar hal yang najis dari mulut kamu, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak baik dan sebagainya. Paham ya? Yesus tuh orang Yahudi yang rebel. Dia adalah seorang Yahudi yang revolusioner sekali. Nah kemudian ngomong tentang masalah ini, tadi kan gue bilang ada perkembangan ya. Lalu kemudian Petrus itu dalam Kisah Para Rasul diceritakan pada waktu itu dia sedang berurusan dengan Cornelius. Ada salah seorang bukan Yahudi yang ternyata takut akan Allah, disebutkan dalam Alkitab. Jadi Cornelius ini menerima Injil Yesus dan dia mau untuk menyerahkan dirinya, mau dibaptis. Ini Petrus dan Cornelius ini orang Petrus, Kefas, dia orang Yahudi. Cornelius orang Romawi. Oh, oke, Bang. Cornelius bukan orang Yahudi. Ya, tadi aku mau nanya apakah Cornelius itu nama Romawi dari suatu nama Yahudi? Dia orang Romawi, ya. Tapi dia ini kan bukan orang Yahudi. Orang Yahudi pada waktu itu kepercayaannya adalah yang selamat itu kita. Siapa kita? Orang Yahudi, keturunan Abraham. Lah kamu bukan keturunan Abraham, gitu kan ya? Bisa ngerti itu ya. Jadi kemudian Cornelius itu minta dirinya untuk kemudian dibaptis. Dia minta dirinya untuk kemudian bisa menerima Injil Yesus Kristus, ajaran Yesus, dan menjadi bagian dari umat Allah. Nah, bagaimana cara mengubah perspektif orang-orang Yahudi yang sudah sangat sukuisme, sangat sektarian sekali ya soal identitas mereka sebagai keturunan Abraham,
terjadilah pada waktu itu Petrus melihat penglihatan, dikasih penglihatan bahwa turun dari let's say dari langit, dari surga, makanan-makanan yang tidak kosher. Lalu kemudian Tuhan bilang, makanlah. Petrus bilang, bagaimana mungkin makan? Ini kan tidak kosher. Makan apa yang dinyatakan halal atau yang dinyatakan kosher bagimu, kosher. Nah, itu kan sesuatu yang menabrak menabrak tradisi Yudaisme. Dan jadi akhirnya ya udah Petrus dari situ, kejadian itu akhirnya kemudian menyadari bahwa ternyata keselamatan itu bukan cuma milik bangsa Yahudi. Keselamatan itu pada definisi umat Allah. Jadi spill sedikit obrolan kita sebelumnya, keselamatan itu apa dalam definisi Kristen adalah bagaimana kita menjadi umat Allah, punya hubungan ini dengan Allah, hubungan personal. Jadi akhirnya di situ kejadian itu menjadikan Injil itu terbuka kepada orang bukan Yahudi, dan orang-orang non Yahudi itu mendapat bagian dalam anak-anak Tuhan atau mendapat bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Nah, beberapa kejadian-kejadian itu akhirnya membuat atau membentuk spiritualitas orang Kristen, para pengikut Yesus, bahwa kita ini orang-orang yang tidak lagi hidup berdasarkan kekangan tradisi. Tidak lagi hidup berdasarkan apa yang dituntut oleh hukum agama. Harus begini, begitu. Tapi orang Kristen sendiri ada dietnya gak sih? Orang Kristen ada dietnya. Diet halal haramnya gitulah, yang sepadan sama orang Kristen melihat tubuh adalah bait Allah, baitnya Tuhan, sehingga tubuh ini harus dijaga. Jadi tidak untuk merusakkannya. Itu aja sampai pada titik itu. Tidak untuk merusak tubuh dengan cara mabuk-mabukan atau let's say melakukan sesuatu yang membahayakan kesehatan dan sebagainya. Jadi mengkonsumsi hal yang merusak. Sehat berarti ya? Begitu. Karena gue punya sebuah, nggak tahu ya, terserah dirimu melihatnya gimana ya. Kalau menurutku, sorry ya, B2 itu sehat. Ya. Menurutku. Kan memang iya kan, tinggi protein dan lemak. Iya, banyak yang kemudian mencocok logi, oh ini cacing-cacing dan sebagainya. Ya masak yang benar dong kalau gitu. Ya udah simpel aja kan, maksudnya makanan apapun bisa nggak sehat. Nah jadi kemudian dalam bagian yang lain kemudian ya, aku jadi ketawa soalnya kalau Andre bilangnya B2, terus aku jadi mikir orang Indonesia tuh saking merasa babi itu adalah kata kasar. Oh iya. Jadi harus disebut B2 ya. Gitu. Iya berarti gue masih mentalnya terkekang juga ya. Ya maafkan ya. Babi. Udah. Oke, bagus. Lanjut ya. Maafkan. Ya jadi ya gue merasa kayak nggak sopan gitu loh. Ya tapi oke lah. Nah jadi di dalam bagian yang lain Paulus dia juga sempat mention soal masalah makanan. Lalu kemudian Paulus itu ngomong tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya ini mungkin agak melebar tapi gue ceritakan cepat aja. Jadi ada orang yang kemudian pada waktu itu permasalahannya adalah ada makanan daging yang dipersembahkan kepada berhala, dan apakah kalau itu dimakan itu mengganggu keimanan atau tidak. Karena wajar dong orang melihat ada daging dipersembahkan kepada patung. Wah kalau kamu makan daging itu berarti kamu ambil bagian dalam persembahan kepada patung. Paham ya? Nah pada waktu itu Paulus menghadapi ketegangan itu pada gereja. Jadi memang ada polemik itu. Jadi Kristen itu sebenarnya kalau kita perhatikan pada praksisnya itu mengalami development. Ya, tidak kaku dari dulu. Dia tidak kaku terus menerus, tapi dia mengalami development. Relevansinya kembali ditinjau ulang, esensinya apa? Ditinjau ulang, esensinya apa? Nah, Paulus kemudian ngomong, buat orang yang makan bersama berhala, Paulus bilang, kita tahu cuman ada satu Tuhan. Dan tidak ada itu berhala-berhala itu tuh tidak ada. Dewa-dewa itu tuh tidak eksis maksudnya. Jadi kalau kamu taruh makanan itu kepada patung itu, ya sebenarnya tidak ada yang namanya dewa itu lagi makan makanan itu. Jadi kalau kamu makan makanan daging itu, sebenarnya kamu tidak ambil bagian dalam penyembahan kepada patung itu, karena kamu kan cuma mengakui Tuhan. Nah, Paulus bilang, sebenarnya makan itu nggak masalah. Oke. Tapi hari itu masih banyak orang yang pandangannya masih bocil. Paulus bilang, mereka yang tidak punya berpengetahuan. Yang tidak punya berpengetahuan akan melihat kamu makan daging itu, mereka menganggap kamu menyembah berhala. Nah, Paulus bilang begini,
kita makan, kita nggak untung apa-apa. Nggak makan juga kita nggak rugi. Jadi Paulus bilang begini, for the sake of, supaya kamu jangan bikin orang lain jatuh atau jadi batu sandungan buat orang lain, Paulus bilang, aku mending nggak makan. Nah dari sini kita bisa ngerti. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan bukan soal makan nggak makan, tapi efeknya apa. Nah itu yang menjadi bagian dari spiritualitas Kristen. Gitu. Nanti aku juga mau nanya soal misalnya konsep Allahnya orang Islam, Kristen dan Yahudi dan hal-hal teologis lainnya. Tapi aku mau nanya dulu soal Alkitab. Kan kalau misalnya Al-Quran ini kan adalah dokumentasi dari kompilasi wahyu Tuhan. Alkitab begitu juga nggak? Pada definisi kompilasi iya. Secara verbatim. Tapi tidak selalu verbatim. Jadi Alkitab itu sendiri ditulis oleh puluhan penulis yang berbeda. Dan penulisnya ini bisa dikonfirmasi identitasnya? Ada sebagian menurut tradisi. Menurut tradisi itu berarti turun-temurun ya. Dan sebagian itu berhasil dikonfirmasi karena di dalam Alkitab, dalam kekristenan itu kita mengenal ada yang namanya kritik teks. Jadi ada ilmu kritik teks untuk menemukan teks aslinya kira-kira bentuknya gimana. Dan ketika penulisan begini, ini penulisannya siapa nih? Cocok nggak dengan? Jadi itu ilmu yang luar biasa keren. Gua kenal itu di semester 5. Dan waktu gua kenal itu gua langsung kayak mind blowing. Keren banget gitu kan. Jadi gua meneliti panjang luar biasa. Maksudnya cukup ekstensif meski gua nggak menyebut diri sebagai seorang yang ahli. Jadi Alkitab itu ditulis oleh puluhan penulis yang berbeda dari